Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku semuanya sehat-sehat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi pertama yaitu menggambar bentuk. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi baru yaitu materi menggambar ragam hias. Agar lebih menarik, seperti biasa Bapak akan ditemani oleh seorang ibu guru yang cantik. Siapa dia? Dia kali ini kembali Bapak akan dibantu oleh Ibu Rina. Selamat pagi Bu Rina, senang sekali Ibu dapat bergabung lagi dengan saya pada pembelajaran kali ini. Sama-sama Pak Bubung, saya juga merasa sangat senang bisa sama-sama mengajar dengan Bapak lagi. Baiklah Bu, kali ini kita akan membahas materi menggambar ragam hias. Seperti yang kita tahu materi ragam hias ini sangat luas cakupannya. Seyogyanya kita harus memberikan dulu batasan yang jelas agar para peserta didik tidak menjadi kebingungan. Betul Pak, kita bahas dulu tentang kata ragam hias. Ragam berarti banyak, hitungannya pasti lebih dari satu sehingga konteks kata ragam di sini adalah memiliki unsur objek atau bentuk yang lebih dari satu atau bahkan banyak bentuk. Benar Bu, selanjutnya konteks kata hias berarti sesuatu yang sifatnya menghias atau memperindah. Tentu saja karena ini materi menggambar maka kata hias akan mengacu kepada keindahan atau nilai artistik sesuai dengan kaidah seni rupa. Berarti kalau kita gabungkan kedua kata tersebut maka bisa diartikan sebagai kegiatan menggambar dengan menggunakan banyak unsur-unsur atau komponen objek dan memiliki nilai keindahan atau nilai artistik. Betul begitu Pak? Benar sekali Bu, itulah makna atau pengertian dari menggambar ragam hias. Baiklah Bu, selanjutnya kita akan lebih menggali lagi tentang menggambar ragam hias. Baik Pak, kita mulai dari teknik dasar pembuatan ragam hias. Kita bisa mengilustrasikan pada keseharian kehidupan siswa, yaitu bagaimana seseorang akan tampil berbeda pada saat menghadiri sebuah perayaan atau acara khusus. Benar Bu, ketika siswa tampil sehari-hari biasanya akan sama saja dari satu hari ke hari yang lain. Tapi apabila ada acara atau perayaan khusus maka siswa tersebut akan berusaha untuk membuat penampilannya lebih menarik. Betul Pak, siswa akan menggunakan pakaian terbaik, sepatu terbaik, bahkan ada yang mencoba memakai riasan wajah. Tentu saja tujuannya agar penampilannya lebih menarik. Bisa kita perbandingkan dengan kegiatan membuat ragam hias, benar begitu ya Pak? Tepat sekali Bu, itulah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan kegiatan menggambar ragam hias. Intinya ada usaha untuk mengubah bentuk asli suatu objek menjadi lebih menarik dan lebih indah tampilannya. Jadi bisa kita simpulkan kalau menggambar hias itu dibutuhkan usaha dan kreativitas untuk memperindah bentuk objek. Kemudian gambar ragam hias juga membutuhkan banyak bentuk atau banyak objek gambar di dalamnya, sehingga menghasilkan sebuah gambar dengan banyak objek yang saling melengkapi, dan pastinya harus memiliki nilai-nilai keindahan atau estetika. Tepat sekali Bu, itulah penjelasan tentang bagaimana teknik menggambar ragam hias. Tentu saja selalu mengacu kepada unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tema dalam menggambar ragam hias. Silahkan Bu Rina. Baiklah Pak Bubung, sama seperti dalam kegiatan menggambar bentuk, dalam menggambar ragam hias juga dibagi menjadi beberapa bagian objek. Yang pertama objek flora, kedua objek fauna, ketiga objek geometris. Lebih rincinya akan dijelaskan oleh Pak Bubung. Baik Bu, kita mulai dengan objek flora terlebih dahulu. Prinsipnya hampir sama seperti pada materi menggambar bentuk, hanya saja pada menggambar ragam hias, siswa lebih bebas mengekspresikan kreasinya. Sebuah objek flora yang digambar oleh siswa sangat dianjurkan untuk diubah menjadi lebih indah atau ditambahkan beberapa komponen objek tambahan dengan tujuan melengkapi dan memperindah tampilan objek tersebut.
Bisa kita contohkan pada menggambar bunga. Bunga yang digambar boleh diubah bentuknya menjadi lebih indah, baik bentuk kelopaknya, daunnya, rantingnya dan lain-lain. Sebagai contoh bisa dilihat pada motif batik, bordir, tenunan, ukiran, atau bahan sandang lainnya. Betul Bu Rina. Pada contoh-contoh yang Ibu sebutkan barusan, para siswa bisa mengamati dengan jelas bagaimana sebuah bentuk objek flora bisa diubah dan diperindah, sehingga tampilannya menjadi sangat berbeda, sangat indah dan sangat menarik. Begitu juga dengan objek fauna, ya Pak Bubung, hampir sama seperti pada pembuatan ragam hias dengan objek flora, objek fauna juga mengalami perubahan bentuk menjadi lebih indah dan lebih menarik. Objek fauna juga bisa kita temukan pada contoh-contoh benda yang saya sebutkan tadi. Benar sekali Bu Rina, hal yang berbeda mungkin pada objek geometris. Objek geometris adalah objek yang dibuat secara sengaja dengan membuat bentuk-bentuk segitiga, segi empat, segi lima dan seterusnya. Juga bentuk lingkaran, prisma, trapesium dan lain-lain. Dan pastinya bentuk geometris dengan mudah bisa dibuat dengan menggunakan mistar atau alat yang lainnya. Kita bisa mengkreasikannya dengan menggabungkan beberapa bentuk geometris menjadi sesuatu bentuk yang baru. Intinya selama pembuatan bentuknya terukur maka kita bisa mengelompokkannya pada bentuk geometris. Pada materi menggambar hias ini, sudah saatnya para siswa menggunakan alat gambar selain dari pensil, ya Bu Rina. Benar Pak, karena dalam menggambar ragam hias unsur warna sangat mendukung hasil akhir penampilan karya siswa. Saya sangat menyarankan para siswa mencoba menggunakan alat gambar yang lain. Iya Bu. Pada tugas kali ini saya meminta siswa untuk menggunakan spidol berwarna. Alasannya di samping harganya yang terjangkau, penggunaannya pun sangat mudah, sehingga siswa bisa lebih bebas berkreasi membuat beragam bentuk dan warna. Benar Pak, saya yakin para siswa akan dengan senang hati mengerjakannya. Selain itu banyak contoh-contoh di sekitar siswa yang bisa dijadikan acuan dalam menggambar ragam hias ini. Iya Bu. Di rumah masing-masing biasanya memiliki kain batik, entah itu pakaian, gordin, tapla meja dan lainnya. Ada juga ukiran pada kursi, lemari atau benda lainnya. Boleh juga para siswa mencari dari sumber lainnya seperti dari buku, majalah, atau yang paling mudah adalah dari internet. Benar sekali Pak, asal para siswa bijaksana menggunakan internet, gunakan hanya untuk yang penting saja yang mendukung kegiatan pembelajaran. Baiklah Bu, sepertinya pertemuan pembelajaran kali ini hampir selesai. Saatnya kita menyimpulkan materi pembelajaran kali ini. Baik Pak Bubung, materi menggambar ragam hias adalah kegiatan mengolah beragam objek berupa flora, fauna, alam benda, dan bentuk-bentuk geometris yang dibuat dan diperindah serta disusun sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi lebih indah. Keindahan karya ragam hias juga didukung oleh pewarnaan yang baik. Artinya penerapan dan pemilihan macam-macam warna juga ikut menentukan hasil akhir yang indah. Tentu saja untuk menghasilkan karya yang baik para siswa harus sering-sering berlatih ya Pak. Pastinya Bu, pelajaran apapun kalau kita sering-sering berlatih atau membaca dan mempelajarinya insya Allah akan kita kuasai dengan baik Bu. Sudah saatnya kita memberikan tugas pada para siswa Pak. Baiklah Bu, silahkan. Para peserta didik sekalian, berkaitan dengan tugas pengetahuan kali ini, tugas yang diberikan adalah kalian diminta untuk membuat lembar pengamatan.
Pada lembar pengamatan kalian diminta untuk mengamati sebuah contoh karya ragam hias, boleh berupa kain batik, atau ukiran, atau tenunan, atau bordir, atau yang lainnya. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatanmu yang berupa pengamatan pada 1. Jenis objek 2, macam-macam warna 3, fungsi objek 4, sketsa objek. Seperti biasa, tulis pengamatanmu pada selembar kertas dan selalu dilengkapi dengan nama, kelas, nomor absenmu. Untuk tugas keterampilan, kalian diminta untuk menggambar ragam hias dengan objek flora. Caranya adalah, kalian mengamati terlebih dahulu sebuah tanaman, kemudian gambar bagian dari tanaman tersebut yang kalian anggap menarik. Selanjutnya cobalah berkreasi untuk mengubah dan memperindah gambarmu dengan cara menambahkan ornamen atau bentuk-bentuk menarik. Tahap berikutnya adalah kalian amati gambarmu kemudian tambahkan objek pendukung atau ornamen isian pada bagian daun, bunga atau batang. Seperti pada contoh kain batik atau yang lain yang kalian amati pada tugas lembar pengamatan, ornamen ini bisa memperindah karyamu. Kemudian berikan warna-warna yang sesuai. Seperti pada tugas keterampilan bab sebelumnya. Tugas dikerjakan pada buku gambar berukuran A3, dengan garis pinggir 2 cm, bidang kertas gambar yang tersedia diisi penuh dengan gambar ragam hias. Jika seluruh gambar sudah selesai, silakan lanjutkan dengan proses pewarnaan. Ingat, kali ini kalian diminta menggunakan spidol berwarna. Lakukan pewarnaan dan usahakan seluruh gambarmu diwarnai, termasuk bagian dasar gambar, sehingga hasil akhirnya akan tampak seperti selembar kain. Ingat, tetap selalu semangat dan yakinkan dirimu bahwa tugas menggambar ini mudah. Anggaplah kalian sedang refreshing melalui media gambar. Tetap semangat ya! Akhirnya tugas kita mengajar kali ini sudah selesai ya Pak. Benar Bu, senang sekali kita bisa menyampaikan materi ini bersama-sama. Semoga para peserta didik bisa memahaminya. Akhirnya kami undur diri. Apabila dalam penyampaian materi kali ini ada bagian yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan hubungi kami lewat WA atau email. Saya Pak Bubung. Dan saya Ibu Rina. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.